Halo Kenzi, selamat siang. Apa kabar Kenzi? Masih di mute? Masih di mute? Halo Kak, Halo, apa kabar Kenzi? baik Kak, Kabar baik ya, Alhamdulillah. Oke, kita akan mulai aja kemarin ke Bandung. Masih ngapain? jalan-jalan biasa. Jalan-jalan biasa. Kemana aja berarti? Saya ke hmm, banyak sih Kak, Ke banyak. nongkrong-nongkrong doang. Oh, nongkrong sama temen berarti. Saya sama saudara saya. Oh, sama saudara. Oke, kita akan mulai aja pelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai kamus dan set, ya. Jadi kita akan membuat kamus set. Kamus itu apa sih, Kenzi? Kamus kayak kumpulan kata-kata kan ya. Kumpulan kata-kata, betul. Kalau set, Set tuh kayak apa ya? set tuh kayak himpunan ya. Dia tuh kata lain Iya, dari himpunan. Nah, jadi gimana maksudnya? Jadi yang namanya kamus itu apa? Benar kayak, aduh, duh, kayak kamus asli. Kesetrum. Kayak kamus asli, jadi nanti dia akan bisa menyimpan pasangan kunci dan nilai. Ya, contohnya gimana? Nah, kayak kemarin itu terakhir kali kita belajar mengenai list ya. Masih ingat? iya, masih masih Kak. List itu apa berarti? Daftar. List itu daftar. Ya, daftar ini ngebikin kita punya urutan nilai yang ada eh, bisa nyimpan macam-macam, gitu ya. Terus banyak yang bisa dilakuin sama list ya. Ada yang kemarin kita udah bahas semuanya, ada splitnya juga, dan sekarang kita akan masuk ke dalam kamus. Jadi, kamus itu kalau Kenzi ingat kan dia ada bahasanya apa, terus pengertiannya apa. Sama kayak di Iya, Python. Jadi kamu punya kuncinya, baru punya nilainya. Ya, jadi kunci titik dua nilai. Kamus itu berarti pasangan kunci nilai. Ketika Kenzi pengen masukin atau pengen ngambil nilai, berarti Kenzi panggil kuncinya apa, gitu ya. Contohnya gimana? Contoh, ini beberapa fungsi yang bisa dilakuin ya. Kamu pengen tahu beberapa ada berapa pasangan, berarti pakai len. Syaratnya berarti kuncinya dulu nilai, baru kasih koma. Nah ini kan ada satu, dua, tiga ya. Berarti kalau len nama variabel kamusnya ada tiga. Buat dapetin semua kunci dot keys, semua nilai dot values, buat dapetin nilai, ya nama variabelnya dipanggil, baru nama kuncinya. The Three Musketeers. Berarti dapat angka 7. Ya. Nah, ada banyak yang bisa dilakuin. Contohnya misal kamu pengen bikin buku gitu ya, database perpustakaan. Misalnya buku Kim itu ada berapa nih di perpusnya. Jadi Kenzi perlu lihat dulu ada kamus, ya bikin di kamus. Kalau pengen ngebikin pasangan kunci nilai, kuncinya apa, nilainya apa? Sorry, nama variabelnya apa, baru kuncinya, kemudian nilainya. Ya, berarti Kenzi bikin dulu nih kamusnya. Terus nanti kamu dapetin semua kunci dan suruh input buku apa yang dicari. Nanti kalau ada yang diinput dalam kamusnya, maka tinggal kita panggil nilainya. Nama variabel, kunci yang diinputnya apa, kita. Jadi kalau misalnya Kenzi masukin Kim, ya udah berarti di sini jadi Kim. Oh, Kim itu ini.
didapetin angkanya berarti 6. Hmm. Ya, gitu ya. Itu yang namanya kamus. Jadi kamu bisa manggil lewat kuncinya. Contoh, kalau misal ditanya kamu pengen minjem nggak? Kalau iya nanti berkurang jadi 1. Berarti tinggal kita lanjutin lagi dari sebelumnya. Kita kasih input di dalam if-nya, ditanyain mau minjem nggak? Kalau misalnya jawabannya iya, nilainya berkurang 1. Ya, kayak gitu. Nah, misal eh, Kenzi mau tahu nih ya cara menambahkannya gitu ya. Menambahkan genre baru. Sorry. Menambahkan pasangan baru yang udah ada di dalam listnya. Yang udah ada di dalam kamusnya. Berarti Kenzi buat dulu kamusnya ya. Nih, detektif, pasangan-pasangannya ya. Ntar tinggal Kenzi cari aja nih. Kuncinya apa? Genrenya. Misalnya fiksi. Ya udah berarti fiksi itu kan ada ya. Berarti Kenzi akan dapetin nilai fiksinya yaitu Harry Potter. Ya, itu kalau ada. Nah, kalau misalnya Kenzi mau nambahin data baru atau mau menghapus pakai del. Misal, kita masukin di sini genrenya it, ya. Genrenya itu it, sorry, genrenya itu kengerian ya. Ini kan ditanya masukkan genre kengerian. Terus karena nggak ada, Kenzi suruh masukin lagi nih judul bukunya. Oh, berarti nanti nambah pasangan yang baru di ujung. Ya, caranya gimana Kenzi? Caranya nanti Kenzi tinggal cek ya. Kalau dimasukin input genrenya apa, ada nggak di dalam kamusnya? Kalau misalnya ada, berarti langsung dikasih aja nilainya. Tapi kalau nggak ada, Kenzi suruh masukin nih. Judul bukunya apa? Ntar tinggal kita tambahin ke dalam kamusnya. Gitu. Habis itu tinggal kita print deh. Jadi nanti kamu punya pasangan baru. Ya, kan yang terakhir kalau Kenzi lihat di sini ada humor terakhir itu ya. Tapi karena kamu nambahin baru kengerian, jadi ada pasangan yang baru. Ya, sip. Ada pertanyaan dulu Kenzi? Hmm. Ada? Sebentar kak. Coba dilihat dulu. Nggak ada kak. Nah, ada, boleh tolong share screen ya Kenzi. Kita coba praktekin. Sebentar kak. Nah, kita buka. Oh, belum dibuka. Wait, ada bukain dulu. Kamu tolong refresh dulu, Kenzi. Jawabannya ada 4 ya. Sangat kunci. Betul. 3 lagi. Betul juga. 2 lagi. Yes. Satu lagi terakhir. Yes. Ya, betul. Pokoknya kalau kamu nggak ada urutannya ya. Lanjut.
Lanjut lagi. Hmm. Nah, kita mau menambahkan ya, menambahkan pasangan baru sama menghapus. Coba dibaca buku tugasnya. Ada perubahan dalam preferensi. Buat perubahan pada katalog digital. Buku populer baru ke buku. Before the ever of Thomas the Count of Monte Cristo. Menghapus buku King It. Jalankan program dan hmm, berarti Berarti yang ini nggak usah dihapus spasinya tadi Kenzi udah benar. Yes, kamu enter. Hapus aja spasinya. Nempel yes. Oke. Untuk menambahkan buku gimana tadi Kenzi? hmm, Berarti panggil dulu nama variabelnya ya. Box. Terus kuncinya apa? Dikurung siku. Kurung siku. Yes. Kuncinya apa ini? Devo ya. Kasih tanda petik Kenzi. Hmm. Nah, baru kita kasih sama dengan. Nah, nilainya deh. Ya, The Adventures of Robinson Crusoe. Kasih tanda petik ya. Enggak, udah bener Kenzi di sebelah tanda sama dengan. Tanda petik. Hmm, nilainya. The Adventures of Robinson Crusoe. bintang terus. Ini bikin lagi kan Mana? Iya, yang betul. Blue Mas. Bikin lagi. Dumas ya. Menghapus tuh eh Terus kalau buat menghapus, append kan buat nambah kan. kalau menghapus buat pakai Menghapus pakai del ya. udah. Yes. Ini ya kan nggak Del. Nah, kalau del langsung aja. Kenzi, kamu del nama variabelnya. Books. titik. Nggak usah pakai pakai spasi aja. Box, lalu kuncinya apa? King ya. Kurung siku dulu, baru king. Kasih tanda petik ya, Kenzi. Nah, sip. Udah. Jadi ini untuk menambahkan, ini buat menghapus. Coba.
Dapat dilihat dulu sama Kenzi. Hmm, nggak ada di Kak. Oke, kalau nggak ada udah boleh di checklist. Dan kita lanjut ya, nomor 4. Maksudnya apa? Nah, coba kamu play. Nama belakang penulisnya berarti apa? Bebas. Kenzi gitu misalnya. Nah, John boleh. Antar. Penulis tidak ditemukan. Ingin menambahkan? Ya, gitu. Biografinya apa? Si Johnson ini. Hebat. Oke. Enter. Nah, jadi nambah ya. Hmm. Database penulis bukunya ada pasangan baru. Johnson sama Hebat. Gimana cara buatnya berarti? Nah, di scroll ke bawah. Sip, diklik coba, Kenzi. Jadi bikinnya tuh kayak gimana? Sudah? Berarti tinggal kita buat kayak di gambar. Kenzi input dulu ya. Input nama belakang sama input penulis tidak ditambahkan. Enggak, di bawahnya aja. Itu udah benar, Eh, nggak usah ada yang dihapus. Nggak usah, di reset dulu aja Kenzi. Klik yes. Kenzi taruh di bawah, paling bawah. Enter. Yes, dihapus spasinya. Nah, berarti simpan dalam nama variabel dulu ya. Nama ya. Nama sama dengan input. Yes. Nama belakang penulis. Titik dua. Terus yang berikutnya, berarti kita cek dulu nih, Kenzi. Wait, ada mau tampilin dulu. Berarti kamu cek dulu, yes, if yang di input namanya, nama, in authors, titik dua, kita print. Nah, biografi penulis. Oh, sorry, sorry. Biografi aja. Titik dua. Nah, ini ya, biografi titik dua. Kemudian biografi penulisnya dicetak. Berarti mau ngambil nilai. Gimana caranya? hmm, Authors. Pakai koma dulu habis tanda petik. Koma, nama variabelnya, nama kamus, betul. Terus kuncinya, yaitu nama ya. Kurungin siko. Nama. Save, betul. Tapi misalnya nggak ada, berarti di else ya. Nih, jika nama belakang tidak ada, else titik dua. Enggak, ini kita program menampilkan nih. Yang input ini ya. Berarti jawaban aja bikin. Oh iya.
Jawaban sama dengan input. Penulis tidak ditemukan. Ingin menambahkan. Yes. Terus tinggal Iya kamu Kak. lower ya ujungnya. Yes. Tinggal Ah, dikasih lower yang aja. yang ini Kenapa? buat Hmm? apa sih? Saya lupa. Yang ini buat ngambil nilainya kan sih. Misal kamu nge-input di sini namanya Camus gitu ya. Atau Kipling. Di inputnya Kipling. Berarti Hmm. kan author Kipling. Nah, berarti yang didapatnya adalah novelis Oh, Inggris nilainya. bedanya Ya, sama tutup kurung biasa sama buka tutup kurung biasa apa sih? Lupa sih. kalau yang tutup biasa nggak ada, itu nggak ada ya. Kita kalau pengen kamus pakai kurung siku. Oh, Kalau kurung biasa nggak ada. Ya, oke oke. ada lagi. Nggak ada Kak. Tinggal dot lower ujungnya kan sih. Lower. Yes. Diginiin. Jangan lupa. Nah, tinggal Kenzi cek deh ya. Kalau jawabannya ada, berarti kita buat seperti ini ya. Program di bagian bawahnya. Nih, kamu kasih if-nya di bawahnya lagi, Kenzi. Sejajar. If jawabannya iya, berarti suruh input lagi ya. Biografinya apa, gitu. Eh, hmm, Betul, nama variabelnya jawaban ya. jawaban. Sama dengan iya. Ini kelihatan Oh nggak? iya, oh, nggak kelihatan. Oh, yang ini nggak ada. Oh, baru kelihatan. Oke. Titik dua, tinggal kita input lagi biografinya ya. B-nya huruf kecil aja. Berarti punya kita nama. Nah, yes. Sama dengan biografi. Mm-mm. Baru kita print out first deh. Tinggal di else, kan sih. Else-nya sejajar, yes. Nah, Kenji tinggal buat ini aja. Apa? Titik dua ya, biografi penulis. Ada titik duanya. Sip. Boleh checklist kan sih? Mm-mm. Hmm. Jadi nanti nambah di ujungnya ya. Yang asalnya kan terakhir kamus tuh.
Tapi karena kita ngejawab iya, berarti nambah data baru. Coba direview dulu, ada pertanyaan dulu nggak? Hmm, namanya. Sebenarnya sih nggak ada, Kak. Belum ada ya? Kalau belum ada, Kak Daud mau share screen lagi ke bagian berikutnya. Nah, jadi di bagian berikutnya, Kenzi akan masuk ke dalam set. Set itu himpunan. Pernah ngeliat nggak yang lingkaran-lingkaran gini? Pernah Namanya apa sih, Kenzi? arsir, Namanya apa? enggak, apa ya? Lupa saya. Diagram Hmm. Venn ya. Oh, Jadi dia nunjukin yang beririsan mana, yang gabungan mana, selisih mana, gitu. Contohnya gimana? Jadi nanti misal kita akan melihat yang dibaca sama Kenzi dan Kak Daud itu buku apa aja. Berarti itu kan kita harus melihat irisannya apa. Ya, contohnya gimana? Pertama, kita pengen dapetin dulu semua kuncinya ya. Semua nilai penulis yang ada di dalam kamus. Kekurangannya adalah kalau dot values duplikat. Jadi banyak yang sama-sama nilainya teh. Berarti kalau kita dapetin nilai yang sama kan ada duplikatnya tuh. Gimana caranya biar nggak duplikat? Nah, kalau kemarin kan list, temennya list itu apa Kenzi? Pasangannya list dari T, dari list TU. to Tuh, tuh, to ah oh tuh, tuple. tuple ya, tapel ya. Jadi kalau set sekarang pasangannya si kamu itu ya. Eh, Set itu himpunan. Jadi dia cara bikinnya set. Kalau misalnya mau ada angka sama kurung kurawal. Ntar kalau misalnya Kenzi mau dapetin apa dari list nih yang duplikat-duplikat, kamu rubah ke dalam set. Ya udah nanti nilainya jadi unik semua. Gitu. Nah, berarti yang tadi nilai values biar nggak duplikat caranya pakai set. Nanti nilainya unik semua. Nah, jadi set ini sama kayak di matematika yang tadi Kak Daud gambar. Misal, kita ada dua siswa. Kenzi mau lihat apa yang daftar umumnya, daftar umum penulisnya, terus yang keduanya membaca, Andrew nggak baca, sama Mary nggak baca. Ya, nah berarti kita ada tiga fungsi yang bisa dipakai. Ada union, gabungan, intersections, ya selisihnya atau apa eh, irisannya, baru difference itu selisihnya. Ya, mau A atau B. Contohnya misal kamu punya Andrew nih. Andrew itu baca Hawking, Henry, terus punya Mary. Henry juga baca si Henry, Bradbury. Berarti nanti sama Kenzi dapetin dulu values-nya. Ya, kalau Kenzi mau tahu yang dibaca Andrew sama dibaca Mary, penulisnya siapa aja, berarti yang dibaca keduanya siapa aja, Kenzi, penulisnya. Hawking dibaca Kenapa? nggak sama si Mary?
Di enggak Enggak ya. Henry dibaca sama Mary? dibaca. Dibaca ya, ada ya. Bradbury nggak ada ya. Enggak Nah, ada. berarti nanti pas Kenzi mau dapetin, loh hasilnya nggak keluar loh. Jadi yang nanti dapetin Kenzi kalau misalnya selisih dua-duanya itu pakai intersections. Jadi di sini nanti Kenzi akan dapat Henry doang, ya. Nah, kalau union itu gabungan Kenzi. Semua penulisnya muncul. Kalau mau yang selisih berarti yang Mary dikurangi Henry. Terus kalau yang Mary nggak baca berarti Andrew dikurangi Mary. Kebalikannya aja, ya. Kayak gitu. Ntar kita bisa lihat di contohnya ya. Kenzi ada pertanyaan dulu? Enggak ada, Kak. Nggak ada ya. Kalau Kenzi nggak ada, boleh tolong di-share screen. Kita mau coba lihat langsung. Nah, kamu boleh diklik kembali, bukan nomor 6 ya. Bestinya dictionary ya, berarti temannya kamus ya. Yaitu tidak terurut. Dan dia Oh, unik ya. Tadi kan bedanya kamu sama himpunan, dia unik. Lanjut, nomor 2. eh, tadi tuh ini kan, Kak. Tapi nggak ada kurungnya. Berarti yang, Udah. betul ya. Lanjut, nomor 3. Betul, remove. Betul. Irisan perpotongan sama ya. Mm-mm. Betul, betul. Yes. Boleh di checklist.
Jadi mau ada nama penyanyi sama nama karyanya ya. Ini kayak rundown acara aja. Coba Kenzi lihat gambarnya lagi, diklik. Ada Smith. Oh, Smith nyanyiin lagu Joy. Johnson nyanyiin lagu No. Ya, kalau diketik nol baru berhenti. Hmm. Nah, berarti ini tinggal di return aja ya. Yang baris 8 ya. Diganti. Bukan bukan kembali. Mm-mm. Terus, yes, contestants juga betul. Ada lagi nggak yang aneh-aneh? Nggak ada. Ini nih name paling. Bukan nama ya, Bu. Diganti jadi name. Sip. Boleh di checklist, cobain. Eh, eh, ya cobain di checklist. Ada yang merah nggak di fungsi application-nya? Nah, oke. Udah bener. Ini di baris 11 kita mulai bikin fungsinya kan sih? If get artist. Oke, get artist. Jadi get artisnya ini nanti kamu akan punya list ya. Terus kita akan ngelooping nih kan nanti ini tuh masukin daftar judul karyanya kan di looping terus kan. Nanti dia masuk ke dalam si return kontestan ini dalam bentuk kamus ya. Makanya nanti kita tinggal looping aja si nilainya. Kalau misalnya dia sama dengan yang kita dapetin ya di dalam poem, maka nanti kita akan dapetin pasangannya. Jadi nanti berpasang-pasangan nih, kayak di gambar. Smith sama Joy gitu. Hmm. Ya, berarti Kenzi akan buat seperti ini. Aduh, coba tampilin ya. Nih, nah, tapi kok kecil ya? Nah, kayak gini ya. Jadi Kenzi akan buat dulu list kosongnya. Ntar poem ini buat kita dapetin judul karyanya. Ya, terus setelah itu dari list yang tadi, kita tinggal masukin deh ke dalam yang dari si nama-nama artisnya tadi. Gitu. Jadi bisa kita panggil dalam returnnya. If get artist. Coba sambil dibaca lagi ya. For artist in contestant. Mm-mm. Contestant artis sama dengan poin. Artis band. Apa ini yang nambah itu kan apa yang nambah artis. Mm-mm. Menambah ke list ya. Sama dengannya di luar kurung siko ya, Kenzi.
Mhm. Dikasihin spasi ya. Setelah komanya. Nah, yes. Oke, jadi kita udah punya dua fungsi, ya, dua fungsi untuk menggabungkan. Jadi kan pertama ini kita akan masukin nama pesertanya ya, di looping Iya. aja. Jadi nanti kan dalam bentuk kamus, kamu berarti punya kamus eh, contestants, name-nya nanti yang di-input. Ntar suruh input lagi nih judulnya. Ya, jadi dua kali. Makanya dia akan di-return. Terus, kita tinggal bikin get artist. Ini buat ngebikin tanda kurungnya, Kenzi yang di soal. Kalau Kenzi lihat ya, coba lihat lagi. Diklik. Nah ini nih, yang di dalam tanda kurung ini ya. Jadi itu gunanya si get artist tadi. Ya, biar nanti dia bisa diurutin sekaligus juga. Nah, berarti tinggal Kenzi buat kayak di gambarnya di paling bawah. Kamu close aja gambarnya. Hmm. Nah, kamu panggil dulu fungsinya si application sama kontestannya kayak gini ya. Nah, kontestan sama dengan applications, terus kita tinggal rubah ke dalam set. Mm-mm. Values-nya dikurungin lagi. Yes, kurung bukan yang kayak fine ya. Jadi, nah, yes. Kurungin, sip. Terus tinggal dibuat kayak di gambar deh. Kenzi, coba dibuka. Print program konser berarti ya. Nih, print program konser. Kapital semua ya. Jadi tinggal kita looping deh yang terakhir. Buat dia dapetin si item in concert program.
Sip, coba. Kenzi coba play dulu. Coba di checklist. Nah, ini masukin nama penyanyinya ya. Ed Sheeran. Terus judul karyanya. Nah, ini kan yes, kita lagi jalanin application berarti terus nih akan di looping terus ya. Mm-mm. Nah, judul karyanya kalau mau stop nol ya. Coba sambil direview ulang. Nah, saya itu Ada pertanyaan dulu? nggak ada kak. Ya, bagian mana Kenzi? Nggak ada Oh, nggak ada. kayaknya. Iya. Oke, kalau nggak ada, Kak Dot akan coba share screen lagi. Bentar. Sorry. Nah, jadi itu sekarang kita udah belajar yang tadi yang namanya set sama kamus. Itu udah pasang-pasangan ya. Kalau kamus berarti tinggal kurung kurawal, terus ada pasangan nilainya seperti ini, kunci dan nilai. Kalau himpunan berarti tinggal nilai uniknya doang. Ya, berarti apa bedanya kamus sama himpunan? Coba Kenzi. Saya sama himpunan. Hmm, bedanya kamus, bedanya dictionary sama set. Oh, dictionary itu dictionary kamus. Hmm, Perbedaan dictionary kamus, pasangan kunci nilainya, ya, eh, itu kita bisa sebut kamus. Tapi kalau himpunan, berarti dia cuma, set. yes, dia cuma satu ya. Nih, bentuknya kayak gini dan unik, gitu ya. Iya, Oke, sip. Jadi itu aja. Sebelum kelas ditutup, kan ada pertanyaan dulu nggak? nggak ada sih kak. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita cukupkan aja. Dan nanti kita lanjutkan lagi pelajaran berikutnya ya. Bye-bye, Kenzi. Nggak. Selamat siang. Baik kak. Siang kak.